Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari menjelang siang ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan rutin kita selama bulan Ramadan, yaitu kajian spesial Ramadan, yang insya Allah kita yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat serta salam marilah senantiasa kita hadiah, kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana berkat perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang hijrah. Ya, tema kita adalah kenali jalan hijrahmu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di antara dalil-dalil hijrah, di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang hijrah itu banyak sekali, ya. Di antaranya adalah yang kita baca tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 218 ya, kalau tidak khilaf ya. Innal ladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatullah, maka mereka itu mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu salah satu daripada dalil hijrah dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di situ juga disebutkan, ya, kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kalau hadis, dalil hadis yang menguatkan tentang hijrahnya, tentang hijrah, ya.
Yang artinya innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya menurut apa yang diniatkan. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu karena mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu kepada ingin memperoleh dunia, maka memperoleh dunia, ya, atau hijrahnya itu karena ingin menikahi atau mengawini seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu ialah kepada yang telah ia hijrahi tadi. Nah, ini hijrah, ya. Yang di atas ayat Al-Quran tadi menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tentang hijrah, ya. Tentunya hijrah khusus yang di hadis tadi itu menerangkan tentang sebuah peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Jadi perintah hijrah itu tidak semata-mata karena keinginan Rasulullah SAW. Hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam konteks atau hubungannya dengan hijrah zaman Rasulullah, itu berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu, ya. Dan hijrah yang diceritakan dalam hadis tersebut, asbab wurud hadisnya, sebab turunnya hadis atau sebab keluarnya hadis itu adalah, ya, innamal a'malu binniyat, sungguhnya sesuatu itu tergantung kepada niat, kata Rasulullah SAW. Zaman itu ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. Nah, yang perempuan ini muslim, yang laki-lakinya belum muslim. Yang perempuan yang muslimah, Ummul Ghais, yang laki-lakinya belum beriman. Jadi Ummul Ghais memberikan syarat, seandainya kau ingin menikahi aku, silahkan, tapi dengan syarat harus ikut aku hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, ternyata berita ini kedengaran oleh Rasulullah SAW, dan laki-laki tadi ternyata mau berangkat ikut hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena ingin menikahi Ummul Ghais tadi. Ada juga sebagian yang ikut hijrah karena ingin mengembangkan perdagangannya, karena kota Mekah itu kota perdagangan, kota pasar. Kota Madinah, kota Mekah itu kota perdagangan, Madinah ini perkebunan banyak. Nah, orang-orang Mekah pergi ke Madinah itu kalau bawa barang dagangan itu laku, karena pas, ya. Orang-orang darat, orang-orang kampung, orang-orang kebun itu suka belanja karena banyak duitnya. Gitu juga kita di sini, yang berdagang ke pasar-pasar kalangan itu di kampung-kampung, mereka berkebun, banyak duitnya. Orang tungkal, orang pasar bawa dagangan ke sana, laku dibanding kita jual di pasar sini. Nah, begitu. Ada juga yang pergi hijrah ke Madinah ikut Rasulullah, dia ingin mengembangkan dagangannya. Ada yang tadi juga ingin menikahi seorang perempuan. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu
binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulullah, maka ia akan mendapatkan daripada keridhaan Allah dan Rasulullah. Kalau hijrahnya tadi niatnya mencari keridhaan Allah dan Rasulullah. Apabila dia hijrah bukan karena Allah, karena ingin mengembangkan perdagangan, ada kepentingan dunia, atau karena ingin mengawini seorang wanita, maka hijrahnya itu ialah kepada yang telah dihijrahinya. Dapat tak? Dapat, tapi dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna hijrah yang konteksnya atau hubungannya di zaman Rasulullah SAW. Nah, masuk kita kepada makna hijrah secara bahasa. Hijrah itu terambil dari kata hajaro, fi'il madhinya. Ya. Artinya berpindah. Nah, itu secara bahasa. Artinya berpindah. Atau bisa juga memutuskan. Bisa juga, ya. Yaitu dijelaskan lagi, memutuskan maksudnya memutuskan bagaimana? Memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain. Atau bisa juga pengertiannya panas menyengat. Nah, sama juga tuh. Ya. Yang memaksa pekerja meninggalkan pekerjaannya dalam arti syar'i. Nah, meninggalkan pekerjaannya dalam arti istilah, dalam pengertian secara istilah atau dalam pengertian secara syar'i. Hijrah berarti perpindahan Rasulullah SAW bersama sahabatnya dari Mekah menuju Madinah kira-kira tahun ke-13 di masa kenabian. Atau perpindahan itu dalam rangka meninggalkan kampung musyrik, ya. Di Mekah itu awalnya musyrikin, orang-orang musyrik, menuju kepada satu kampung yang orang-orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah daripada hijrahnya Rasulullah, walaupun Rasulullah itu hijrah bukan kehendak sendiri, tapi perintah dari Allah, ya, diperintahkan oleh Allah. Tapi hikmah daripada hijrah itu ternyata setelah Rasulullah berpindah ke Madinah, di situ Rasulullah membangun kekuatan. Membangun kekuatan maksudnya beliau pindah ke tempat yang di situ beliau dihargai, beliau dihormati, beliau didengar kata-katanya, beliau diikuti titah nasihatnya, sehingga membangun kekuatan di situ, berkembang pesat Islam di Madinah. Itu hikmahnya. Setelah berkembang besar, punya kekuatan, punya power, nah ternyata itu hikmah daripada hijrah Rasulullah SAW. Intinya mengembangkan kekuatan daripada Islam. Nah ini, ya, kalau hijrah yang dimaknai atau dalam konteks hubungan di zaman Rasulullah SAW. Nah sekarang kita sering mendengar bahasa hijrah. Oh, ini komunitas hijrah, ini orang yang hijrah. Nah, ini maksudnya bagaimana? Sementara hijrah tidak ada lagi terjadi setelah Rasulullah SAW. Apakah kemudian kita ngikut setelah Rasulullah, setelah zaman Rasulullah kemudian ada perintah hijrah misalnya, kemudian kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Apakah begitu? Nah, apakah pindah dari kampung musyrik? Misalnya kita tinggal di tempat orang, di situ banyak orang musyrik, banyak orang-orang yang yang dipenuhi dengan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, orang-orang penuh maksiat. Apakah begitu? Nah, ternyata tidak, ya. Jadi hijrah dalam konteks sekarang ini berpindah, ya, berpindah dari satu keadaan, ya, atau satu sifat, bukan tempat. Berpindah dari satu keadaan, awalnya keadaannya itu buruk,
perangainya buruk, akhlaknya buruk, ya, atau amalnya buruk, berpindah kepada perilaku yang baik, berpindah kepada perilaku yang soleh, dari maksiat berpindah kepada taat kepada Allah, dari akhlak buruk berpindah kepada akhlakul karimah. Nah, ini adalah hijrah yang saat ini, hijrah dalam masa kita saat ini. Nah, ternyata hijrah itu kalau menurut ayat surah Al-Baqarah tadi, tidak serta-merta berpindah saja dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik, dari maksiat kepada taat, daripada akhlak buruk kepada akhlakul karimah. Tidak semata-mata itu saja, namun ada lagi yang lain. Apa itu? Yaitu digandeng oleh Allah, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kata hijrah bergandengan dengan wajahadu fi sabilillah. Apa artinya? Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hijrah bukan sekedar berpindah, tapi juga jihad. Jihad ini maksudnya apa? Jihad ini maksudnya setelah kita berpindah dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik, daripada perbuatan maksiat kepada perbuatan taat, daripada akhlak buruk kepada akhlakul karimah, kemudian pindah ke mana? Pindah ke perbuatan baik. Ternyata untuk pindah kepada perbuatan baik, untuk mempertahankannya, kita perlu mujahadah atau jihad. Maksud jihadnya bagaimana? Maksud jihadnya adalah kita mempertahankan daripada perbuatan baik kita itu. Mempertahankan itu lebih susah daripada kita berhijrah itu sendiri. Istiqomah di jalan kebaikan itu lebih susah, lebih berat dibanding kita hanya berpindah saja. Nah, banyak orang yang berpindah awalnya maksiat menuju taat, tapi untuk bertahan di ketaatan itu tidak gampang, membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perjuangan untuk istiqomah. Banyak orang yang mampu dan gampang berucap, aku hijrah Ustaz, aku sudah berubah Ustaz. Tapi jangan kita bangga dulu dengan hijrah kita. Jangan bangga dulu dengan dengan kita telah sampai kepada perbuatan baik. Ada lagi PR kita, ada lagi yang perlu kita pertahankan, yaitu mempertahankan dalam ketaatan kepada Allah, keistiqomahan di dalam kebaikan. Nah, itu. Jadi kita harus kenal, harus benar-benar paham, harus benar-benar bermujahadah, berusaha, berjuang, berjuang. Nah, awal-awal banyak orang-orang yang awalnya dia berbuat semangat ibadahnya, tahajudnya tak pernah ketinggalan waktu awal-awal hijrah, waktu dikasih hidayah sama Allah, sebulan, seminggu baru hijrah, luar biasa semangatnya melakukan ibadah, luar biasa melakukan sembahyangnya, sunnahnya, luar biasa puasanya, luar biasa zikirnya. Tapi lama-lama seiring waktu mulai berkurang semangatnya, berkurang keinginannya, berkurang riyadhah dan amaliyahnya. Nah, ini tanda bahwa kita belum mujahadah. Makanya Allah sandingkan, Allah pasangkan antara hijrah dengan jihad, perjuangan, mempertahankan kebaikan tersebut. Nah, begitu, Nah, setelah kita tadi bicara tentang hijrah, kita hijrah berpindah dalam sifat kita dari buruk kepada baik, berpindah keadaan kita yang ahli maksiat menuju taat.
Tapi pindahnya kita juga harus kenal kemana kita hijrah. Jangan-jangan kita hijrah ke tempat yang di situ kelihatannya seolah-olah tempat itu tempat yang pas kita hijrah, tempat itu sesuai dengan syariat Allah. Banyak juga orang yang tertipu. Ya, dulunya dia memang ahli maksiat, suka bermaksiat, tapi hijrah, pindah. Sembahyangnya bagus, sholatnya tak pernah ketinggalan, kemudian puasanya Senin Kemis tak pernah ketinggalan, zikirnya selalu dilakukan. Tetapi ternyata masuk ke ruang hijrah, masuk ke tempat hijrah yang salah akidahnya, masuk ke hijrah yang seolah-olah seperti kegiatannya syariah, kegiatan agama. Tapi ketika melihat amaliyah-amaliyah orang terdahulu, menyalahkan. Melihat pekerjaan perbuatan orang terdahulu, membid'ahkan. Melihat pekerjaan orang-orang ulama kita yang terdahulu, mensyirikkan. Nah, ini salah masuk. Salah masuk. Tidak kenal kemana tempat hijrah. Masuk ke perkumpulan yang memang di situ secara kasat mata betul-betul syariah, betul-betul penuh dengan keimanan, tapi secara akidah salah. Akidahnya dipenuhi dengan kebencian, akidahnya dipenuhi dengan permusuhan. Nah, maka kenali di mana tempat hijrahmu, kenali di mana ruang hijrahmu, kenali di mana tempat engkau berhijrah. Jangan-jangan kita tertipu masuk kepada tempat yang seolah-olah tempat yang bernuansakan agama, tapi justru di situ ditempa gitu untuk membenci. Maka hijrahlah kepada tempat yang benar. Ketika kita merasakan ada hidayah masuk di dalam kalbu kita, maka carilah tempat yang benar, cari jalan yang benar, temui para ulama-ulama kita yang betul-betul terjamin keilmuannya, terjamin amalnya, terjamin amaliyahnya, memang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma melihat penampilannya Islami, tapi ternyata di dalamnya kita didoktrin untuk saling membenci. Nah, maka intinya kenalilah di mana tempat hijrahmu. Jangan salah masuk ya. Ketika kita telah merasakan ada hidayah Allah, maka carilah tempat yang benar-benar di situ kita ditempa untuk berakhlakul karimah, untuk taat sebenar-benarnya taat kepada Allah, untuk supaya bisa semakin baik akhlak kita, supaya kita menjadi berakhlakul karimah. Ya. Nah, jangan salah tempat, jangan salah kita masuk ke tempat yang di situ tidak sama sekali sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ya. Maka di samping kita menuntut ilmu, di samping kita berhijrah dan bermujahadah, maka yang paling utama adalah mengenal di mana tempat kita hijrah. Itulah yang terutama. Nah, mungkin itu saja ya. Itu saja yang kita dapat sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang hijrah, dan hijrahnya tidak sekedar tidak sekedar taat kepada Allah, tidak sekedar kita
rajin ibadah tetapi pemahaman kita salah, maka kenalilah di mana tempat kita berhijrah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.